apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali berjumpa di Daily Vlog Bowo Sulaiman. Dan kali ini kita masih ngobrolin masalah Indonesian Idol. Wah, jangan lupa ya, di like, di subscribe, dan juga ditekan lonceng notifikasi supaya kita bisa terhubung apabila ada video-video terbaru dari gue. Gimana? Banyak yang kecewa, banyak yang kesel barangkali gitu. Banyak gak nyangka kalau Ramanda harus keluar juga di Indonesian Idol. Mengapa secepat itu gitu ya? Paling nggak dia bisa bertahan sampai beberapa minggu yang akan datang. Tapi inilah sebuah ajang reality show, ajang yang mengandalkan vote ya, atau SMS. Mau nggak mau siapa yang paling banyak vote-nya itulah yang akan bertahan. Walaupun gitu ya, ini ingat ya, harus digarisbawahin bahwa walaupun juri juga memiliki memiliki pengaruh juga untuk mempengaruhi para penonton di rumah untuk vote mereka yang benar-benar berkualitas. Karena juri pasti benar-benar objektif untuk menilai, kalau memang bagus-bagus, kalau enggak. Dan yang pasti juri juga mengharapkan penonton pun menjadi penonton yang benar-benar melihat segala sesuatu dari sisi kualitas, dari penyanyinya, whole package-nya. Tidak hanya cantik saja, tidak hanya menarik, tapi kualitas suara, kemudian cocok atau enggak dia menyanyikan, bagaimana dia menyanyikan itu supaya benar-benar connect dengan penonton, dengan juri. Dan itu selalu diucapkan oleh juri berkali-kali, termasuk juga host yang yang selalu mengingatkan. Bagus aja pun itu nggak cukup, karena dukungan vote atau SMS itu sangat penting banget supaya para idolanya tetap bisa melaju di Indonesian Idol. Oke, balik lagi berarti di spekta yang ketiga ini semua orang pada patah hati lagi karena sudah unggulan mereka, jagoan mereka pada keluar. Setelah Joy dan Kezia, sekarang ada Ramanda, rocker satu-satunya di Indonesian Idol, dan akhirnya harus tersisih. Itulah yang menjadi keunikan dari Indonesian Idol ya, semenjak di season-season sebelumnya, bahwa siapa yang vote yang paling banyak, SMS paling banyak, dengan penampilan yang terbaik kala itu, mungkin mereka akan terus bisa bertahan sampai kapanpun. Nah, ada juga ini yang udah itu, makanya kalau gue kan ikutan tuh di list-list atau juga di Facebook, di fanpage-nya Indonesian Idol nih, banyak banget yang kecewa banget gitu ya. Pertanyaannya, mengapa sih nggak Femila yang keluar, dan masih banyak lagi hal-hal yang lain. Eits, tunggu dulu, karena ini adalah tidak hanya ajang pencarian bakat, tapi popularitas gitu ya. Siapa yang bisa menyenangkan hati penonton, mengambil hati penonton gitu ya. Tidak hanya dalam hal fisik ya, cantik saja, menarik saja, tapi juga dengan tutur katanya, gayanya, penampilannya, dan masih banyak lagi. Itulah yang bisa terus tetap bertahan, dan itu adalah nilai plus dari Femila. Kalau ngomong dari suara, kemudian dari kemampuan olah vokal, dan masih banyak lagi, mungkin Femila masih jauh dibandingkan teman-teman yang lain. Namun Femila itu memiliki nilai plus. Dia berhasil disukai, dicintai oleh penonton. Selain juga fanbase-nya itu banyak banget. Nah, pertanyaannya adalah, kapan sih Femila ini mungkin nanti ini akan tereliminasi? Kita nggak tahu, tapi bisa jadi ini bisa 2 minggu, 3 minggu, atau 4 minggu yang akan datang gitu ya. Karena saya melihat masih ada beberapa nih yang selanjutnya akan dieliminasi gitu ya. Tapi ini sekali lagi ya, ini pendapat gue. Ini gue disclaimer dulu, ini adalah pendapat pribadi gue. Kalau pengen berargumentasi, pengen memberikan pendapat, boleh silakan. Tapi ini adalah pendapat pribadi gue. Kalau ini di minggu-minggu yang akan datang, ini peserta cowok ini akan mulai berkurang satu per satu. Nah, ini feeling gue ya, pendapat gue. Nah, mengapa gue bilang peserta cowok harus waspada, harus benar-benar mencari lagu yang cocok, kemudian harus meningkatkan kualitasnya, harus keluar dari zona nyaman. Karena peserta-peserta yang finalis Indonesian Idol yang lain, terutama yang perempuan ini, mereka itu bisa bisa berganti-ganti genre musik, mereka bisa mengambil tantangan yang berbeda gitu ya, mereka bisa keluar dari zona nyaman, dan ternyata bagus gitu kan. Dan ini terbukti dari beberapa minggu belakangan ini. Jadi memang peserta cowok nih yang gue khawatirkan gitu, setiap minggunya akan pulang
satu persatu gitu ya, kalau bisa melihat seperti itu. Apalagi dalam sejarah Indonesian Idol ini ya, dalam beberapa tahun belakangan ini ya, jangan kita lihat dari yang awal-awalnya, melihat yang generasi muda sekarang ini, cuma Abdul saja yang masuk final bersaing dengan Maria kala itu. Setelah itu tidak ada lagi kontestan-kontestan cowok yang mampu bersaing ataupun juga bisa masuk final babak 2 besar, dan rata-rata mereka sudah berguguran di babak-babak awal. Dan inilah yang gue khawatirkan ini akan terjadi di Indonesian Idol di special season ini. Nanti misalnya gitu kan, nanti akan keluar satu persatu. Nih prediksi gue aja ya, yang akan keluar satu persatu. Nanti ada Azhardi misalnya, kemudian akan keluar lagi si siapa, Kelvin, dan kalau Mark mungkin ia masih bisa tetap bertahan, tapi itu tergantung ke diri dia sendiri nih, gimana caranya bisa mengambil hati pemirsa di Indonesia gitu. Nah, mereka ini akan keluar satu persatu, sehingga nantinya akan bersisa itu adalah perempuan. Tapi kita tidak tahu juga ya, bisa jadi ini apabila penampilan Femila minggu-minggu yang akan datang itu jelek banget gitu misalnya, atau Femila kebalikan, dia terus meningkatkan kemampuan dia akan terus bertahan. Tapi bisa jadi di minggu-minggu berikutnya ini adalah sesuatu hal yang harus diwaspadai oleh Femila ya. Kalau dia tidak meningkatkan kemampuan dia bernyanyi, jangan monoton itu saja, bisa saja dia akan tergelincir dalam minggu depan atau minggu-minggu depannya lagi gitu ya. Namun melihat pendukungnya yang luar biasa, itulah yang membuat Femila masih tetap bertahan sampai sekarang ini. Jadi memang ini edisi spesial ini memang sesuatu yang unik ya. Siapa yang pemilihan lagunya kurang baik, kemudian suara mereka tidak seperti apa yang diharapkan, dan akhirnya komentar juri pun kurang baik, itu bisa membuat mereka tergelincir, minimal akan menjadi bottom 3 atau bottom 2 gitu ya. Dan ini akan terjadi kapanpun di setiap minggu, jadi benar hati-hati. Tapi memang kalau untuk peserta cowok memang agak-agak sedikit mengkhawatirkan juga, kayak ini pendapat gue ya, bahwa mereka nanti ini akan menjadi korban satu persatu nih untuk dieliminasi. Tapi mudah-mudahan saja tidak ya, mudah-mudahan saja mereka akan tetap bertahan, dan kita mengharapkan ada peserta final nanti 2 orang itu, ada cowok ada cewek. Walaupun mungkin di tahun ini akan susah untuk kontestan cowok karena menghadapi kontestan cewek yang memang kualitasnya itu luar biasa bagus banget, tekniknya luar biasa. Ada Anggi, ada Fitri, kemudian dari siapa lagi? Ada Rimar gitu, kemudian ada Melissa yang sederhana tapi benar-benar effortless, dan masih banyak lagi peserta cewek yang lainnya gitu ya. Dan Kirana juga walaupun masih muda, tapi dia tuh memiliki pendukung yang banyak banget. Walaupun Kirana juga hati-hati, ini bisa juga tergelincir juga nih gitu ya. Dan masih banyak lagi peserta-peserta lainnya yang memang harus bersaing satu sama yang lainnya. Tapi yang pasti memang akan ada kejutan-kejutan lagi di minggu-minggu yang akan datang. Kejutan-kejutan yang seperti apa kita tunggu saja. Jadi memang harus benar-benar mempersiapkan diri para peserta agar mereka bisa menjadi yang terbaik. Tapi yang terbaik pun belum tentu mereka akan bisa bertahan sampai di babak-babak akhir nanti. Oke, sekali lagi apabila ada salah-salah kata, mungkin para pendukung yang tidak berkenan, mohon maaf ya. Nama juga ini kan pendapat gue, dan gue tidak tidak menjatuhkan satu sama yang lain gitu kan, hanya sekedar prediksi. Dan jangan lupa seperti biasa, kalau ada komentar silakan di komen di bawah ini, dan juga jangan lupa di like, di subscribe, dan ditekan lonceng notifikasinya supaya kita bisa terhubung apabila ada video-video terbaru dari gue. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.